Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan penelitian pelaksanaan praktik 1 di Jemaat Agape Uranosari oleh Delviolin Taurisi. Pertama-tama kita masuk pada kata pengantar. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang selalu tercurah melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek 1 di Jemaat Agape Uranosari selama 1 bulan pada tanggal 12 Juni 2020 hingga pada tanggal 13 Juli 2020, yang walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19, penulis sadar bahwa negara Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi COVID-19 yang dialami. Tahun yang berat untuk kita semua, akan tetapi bukan berarti membatasi dan membuat kita menjadi patah semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Kita percaya dan kita yakini bahwa kita bisa melewati ini dengan kesatuan bersama, yaitu dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dan personal. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, serta seluruh anggota jemaat dan warga masyarakat yang ada di Desa Uranosari yang memberikan ruang kepada penulis untuk memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktek 1 di Jemaat Agape Uranosari. Walaupun dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, penulis menyadari bahwa walaupun dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, bukanlah suatu hal yang mudah menerima mahasiswa praktek untuk masuk dalam jemaat. Dalam melaksanakan praktek, penulis masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan dari semua pihak sangat penulis harapkan dan sangat penulis impikan untuk menjadi catatan penting dalam penulis melangsungkan segala tahap-tahap berikutnya. Dalam penulis melakukan penulisan laporan praktek 1 Agape Uranosari Kecamatan Pamona Barat pun kritik itu sangat diperlukan. Tentena 13 Juli 2020 penulis. Selanjutnya kita masuk pada daftar isi. Kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan yang berisi tentang yang pertama 1.1 latar belakang, 1.2 maksud dan tujuan praktek, 1.3 ruang lingkup pembahasan, 1.4 teknik pengumpulan data, 1.5 sistematika penulisan, dan bab 2 insersi atas lokus 3, bab 3 analisis tema-tema utama, bab 4 refleksi teologis, dan bab 5 penutup. Sekarang kita masuk dalam bab yang pertama, pendahuluan 1.1 latar belakang. Untuk dapat terjun ke dunia kerja dan mempersiapkan diri setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi ke profesi pekerjaannya yang sesuai dengan bidang dan yang digelutinya. Untuk itu, banyak sekali hal yang harus kita pelajari di dalam lingkup jemaat sebelum kedepannya kita menyiapkan diri untuk menjadi seorang guru agama dan pendeta, mempersiapkan diri untuk terjun ke jemaat yang ada. Untuk itu, teori yang diperlukan belum tentu sama dengan praktek kerja di lapangan. Dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih sangat terbatas. Pada umumnya, kegiatan praktek 1 yang dilakukan pada salah satu gereja berkaitan dengan pelayanan praktek 1 jemaat itu meliputi bagaimana cara mahasiswa menyesuaikan diri dengan bentuk ibadah yang dilaksanakan di jemaat berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi sekarang ini. Oleh karenanya, Jemaat Agape Uranosari
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktek 1 di jemaat mereka, sehingga penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan yang tidak diperoleh di dalam perkuliahan. Yang berikutnya 1.2, maksud dan tujuan kerja praktek. Adapun maksud diadakannya praktek 1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam pelayanan. Untuk yang kedua, mahasiswa dapat mengenal pelaksanaan dan proses pelaksanaan ibadah dengan keadaan pandemi COVID-19 yang sekarang ini dihadapi. Untuk yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus dengan praktik kerja di lapangan. Yang keempat, mahasiswa dapat memperdalam wawasan terhadap bentuk dan cara pastoral yang baik dan benar secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang kelima, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam pengertian penyusunan liturgi. Yang keenam, sedangkan bagi jemaat tempat dilaksanakan praktek 1, analisis dan karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi evaluasi untuk jemaat yang ada, sehingga dapat mempertahankan hal-hal yang baik dan mengurangi semua kesalahan di kemudian hari. Mata kuliah praktek 1 juga bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa sebagai bekal untuk kemudian hari. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak didapat langsung dalam perkuliahan. Untuk yang ketiga, memperoleh pengalaman, pengamatan, dan pengenalan visual secara langsung mengenai kondisi yang ada di lapangan. Yang keempat, sebagai sarana pelatihan dalam penyusunan laporan untuk suara penugasan, entah itu di dalam jemaat atau di dalam masyarakat yang ada di sekitar jemaat itu sendiri. Untuk yang kelima, untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai dalam masyarakat. Terlebih khusus kita menyiapkan diri sebagai menjadi seorang hamba Tuhan yang kemudian hari bergelut di dalam dunia pelayanan itu sendiri. Kemudian kita masuk pada bagian 1.3, ruang lingkup pembahasan. Waktu pelaksanaan kerja praktek ini adalah pada tanggal 12 Juni 2020 dan berakhir pada 13 Juli 2020. Praktikan melakukan kerja praktek ini di Jemaat Agape Uranosari. Lokasi tempat praktek ini bertempat di Desa Uranosari, Kecamatan Pamona Barat. Selain di Gereja Agape Uranosari, praktikan juga ikut turun ke rumah-rumah jemaat untuk mengunjungi warga jemaat yang ada. Adapun kegiatan yang dilakukan selama melakukan praktek 1, yang pertama, melakukan kunjungan yang dilakukan selama melakukan kunjungan pastoral di rumah-rumah jemaat. Untuk yang kedua, melakukan pelayanan khusus pada orang-orang sakit, ulang tahun, dan pelayanan lainnya, seperti contoh orang-orang yang bersuka cita tetapi pada saat menghadapi pandemi COVID-19 tidak melangsungkan acara demikian. Yang ketiga, membuat liturgi khotbah, dan yang keempat, memimpin ibadah. Untuk 1.4, teknik penyusunan data. Di dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui yang pertama, wawancara untuk memperkuat landasan teori. Penulis juga melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan di dalam jemaat itu sendiri. Yang kedua, survei jemaat. Untuk survei di jemaat perlu diadakan
supaya penulis dapat mengetahui bagaimana kondisi jemaat dalam pelaksanaan pelayanan di jemaat dan kondisi-kondisi jemaat lainnya yang juga mungkin tidak berkaitan dengan pelayanan pada saat itu, tetapi dengan melakukan kunjungan di rumah-rumah jemaat kita bisa mengetahui, bisa melakukan pendekatan kepada jemaat-jemaat yang ada, sehingga kita dapat jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan dan visi misi kita melakukan praktek di jemaat itu terwujud. Kemudian 1.5 sistematika penulisan. Yang pertama, bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan jemaat tempat praktek 1, maksud serta tujuan jemaat Agape Uranosari dalam mereka menghadapi permasalahan secara umum serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Bab kedua berisi 2 hal, yaitu pengenalan Desa Uranosari sebagai tempat praktek 1, sejarah singkat dan profil jemaat Agape Uranosari dan Desa Uranosari, dan deskripsi pekerjaan dan referensi proyek. Referensi hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dan yang kita telah kerjakan menyangkut dalam pelayanan kita, yang berisi pengenalan lapangan yang meliputi gambaran dan data umum pada pelayanan kita sendiri. Bab ketiga, pembahasan mengenai pelaksanaan dan hasil kerja praktek. Yang kelima, bab keempat merupakan proses dalam pemilihan bahan-bahan dan material, maksudnya susunan khotbah itu sendiri. Yang kelima, bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penulis. Bab kedua, insesi atas lukus. Sejarah berdirinya jemaat sekaligus Desa Uranosari. Berawal dari masyarakat dan penduduk dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, bahkan dari luar daerah Sulawesi Tengah. Pada awal berdirinya desa, masyarakat yang memilih tinggal dan menetap di Desa Uranosari, mereka berasal dari Jawa Timur, dari desa sekitar Desa Uranosari seperti Desa Toinasa, Desa Salokaya. Pada tahun 1995 sampai tahun 2002, pemerintah pada waktu itu masih dipegang oleh Desa Uranosari, masih dipegang oleh Desa Toinasa dan belum disebut Desa Uranosari, dan belum terbentuk juga Desa Uranosari itu. Berselangnya waktu, masyarakat dan penduduk yang memiliki lahan pertanian di Desa Uranosari memiliki kendala, khususnya bagi masyarakat yang beragama Kristen Protestan, berkaitan dengan tempat ibadah yang menurut mereka jauh. Kebanyakan penduduk memiliki rumah dan menetap di kebun, karena pada waktu itu masyarakat atau penduduk mayoritas bercocok tanam di Desa Uranosari pada saat itu. Tahun 1996 diputuskanlah satu keputusan agar di Desa Uranosari direncanakan pelayanan. Masyarakat mengusulkan agar dibuat kelompok pelayanan di desa tersebut, dan pada saat itu Pendeta Esa Bintoe adalah orang yang mengajukan hal itu kepada jemaat Yordan Toinasa, yang pada saat itu adalah tempat asal mereka berjemaat. Pada saat rencana untuk membentuk kelompok pelayanan yang ada pada saat itu disetujui oleh jemaat Yordan Toinasa, jemaat yang ikut dalam kelompok pelayanan bersepakat Pendeta Banawa menjadi gembala angkat di kelompok kebaktian untuk membantu pelayanan saat itu. Ibadah pertama dilakukan di rumah Lois Mbialo, dan kondisi tempat ibadah saat itu masih menggunakan kursi papan, alas untuk
digunakan duduk. Kemudian beberapa tahun berlalu, mereka merencanakan membangun gedung gereja yang pertama dibangun. Dan pada saat itu dikepalai oleh pendeta Yebando. Nama gereja pertama kali dinamai Immanuel Uranusari. Dan kemudian ada perubahan nama menjadi Agape Uranusari. Dan nama itu digunakan sebagai nama gereja hingga saat ini. Kemudian kita masuk pada B, masyarakat dan budaya. Pada awalnya, masyarakat yang berdomisili dan menetap di Desa Uranusari berjumlah 150 kakak, terbagi dari beberapa suku antara lain suku Jawa, suku Bali, suku Toraja, dan lebih didominasi oleh suku Pamona Poso. Pada awal berdirinya desa, pemerintah menjanjikan lahan pertanian, bahkan menjanjikan infrastruktur dalam hal mengembangkan pertanian yang ada di Desa Uranusari. Tetapi janji pemerintah yang tidak terlaksana membuat 37 hingga 38 kakak penduduk yang ada di Desa Uranusari memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka karena merasa kecewa atas janji pemerintah yang tidak terrealisasi. Kemudian hingga pada tahun 2003 sampai 2004, Desa Uranusari ditetapkan menjadi desa definitif dari tahun itu hingga tahun sekarang. Dan untuk sekarang jumlah kakak yang masih bertahan berjumlah 180 kakak. Jadi Desa Uranusari saat ini terbentuk sudah berusia 16 tahun. Pembangunan gedung gereja yang kedua masih dalam proses pembangunan hingga sekarang ini. Nama-nama pendeta yang pernah melayani. Yang pertama, Gembala Angkat. Saya sebut dengan hormat A. Banawa sebagai perintis. Yang kedua, Vikaris Effendi Maugo, penatua pembantu sebagai perintis. Pendeta Yusran Bando STH, Pendeta Petrus Mewalo STH, Pendeta Estokede Toheke STH, Pendeta Berset Dasi STH adalah pendeta hingga saat ini. Kemudian D, nama-nama kepala desa. Kepala desa yang pernah berjabat di Desa Uranusari ada 2. Yang pertama, Bapak D. Maugo, dan sekarang Bapak Agus Oko Prianto, kepala desa yang berjabat sekarang. Sumber-sumber data yang penulis dapatkan adalah yang pertama, data sejarah terbentuknya Desa Uranusari, data sejarah gereja Agape Uranusari. Kita masuk pada kerangka insersi teologi praktis. A. Liturgi. Untuk ibadah minggu, ibadah dilakukan menggunakan pengeras suara, dan untuk ibadah evangelisasi diadakan di rumah-rumah jemaat dengan pembagian kelompok yang sudah ada sebelumnya. 4 kelompok kategorial dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, sehingga kelompok evangelisasi di hari Sabtu berjumlah 8 kelompok yang terdiri dari 4 kakak dalam satu kelompoknya. Untuk media yang digunakan hanya menggunakan pengeras suara untuk ibadah di hari Minggu. Liturgi disediakan pemimpin ibadah saat itu. Untuk liturgi evangelisasi di hari Sabtu menggunakan liturgi yang disiapkan oleh pemimpin ibadah, dan kemudian penatua dan diaken akan melakukan pelayanan yang diadakan di rumah-rumah jemaat yang sudah menjadi tuan rumah pada ibadah saat itu. Dalam hal ini majelis jemaat yang ada juga turut berpartisipasi di dalam pelayanan dan mengevaluasi warga jemaat dalam beribadah. Dalam pelayanan mereka dimudahkan karena kelompok persekutuan yang ada saat itu juga sangat membantu karena jumlahnya sedikit,
jadi mudah dalam majelis jemaat dan penatua kelompok untuk memantau dan mengevaluasi jalannya ibadah. Kemudian pelaksanaan ibadah untuk insidentil juga tetap dilaksanakan, tetapi mengikuti protokol kesehatan yang ada. Menggunakan masker, tempat duduk disusun berjarak, dan disediakan tempat cuci tangan dan sabun di depan rumah duka atau di depan rumah tempat adanya acara ibadah yang dilakukan mendadak akibat adanya acara insidentil itu tersendiri. Kemudian liturgi ibadah yang digunakan juga dipersingkat sehingga orang yang datang dalam acara penghiburan dan acara pemakaman tidak terlalu berkumpul di rumah duka terlalu lama, dan bagi rumpun keluarga yang sedang berduka juga diberi jangka waktu yang sangat singkat untuk diperbolehkan menyimpan jenazah, setelah itu segera dimakamkan. Pihak gereja tidak menyediakan protokol kesehatan secara lengkap, terutama dalam hal penggunaan masker di saat mengikuti ibadah melalui persekutuan ragawi yang masih dilakukan. Hanya kesadaran dari tuan rumah yang menjadi tuan rumah pada ibadah evangelisasi saat itu yang berinisiatif menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun di depan rumah. Untuk jemaat yang datang dalam ibadah itu sendiri datang seperti biasa, dan yang mau menggunakan masker ada juga yang datang tanpa menggunakan masker. Begitupun dengan anggota majelis dan petugas ibadah yang bertugas saat itu. Maksud saya di sini pada ibadah evangelisasi yang dilakukan di hari Sabtu. Evangelisasi yang dilakukan di hari Sabtu kan anggota yang ada yang mengikuti evangelisasi pada saat itu hanya 4 kakak. Jadi bisa dipantau. Mungkin karena alasan bisa dipantau dan hanya sedikit, hingga kesadaran dari masyarakat kurang terhadap protokol kesehatan yang ada. Jadi ketika melaksanakan evangelisasi pada saat itu, masyarakat, warga, jemaat yang datang pada ibadah evangelisasi saat itu ada yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker. Dan hal itu memang sebenarnya kalau mengikuti protokol kesehatan yang ada dianjurkan dari berbagai pihak yang menjadi petugas relawan dari pandemi COVID-19 ini, memang tidak dianjurkan datang beribadah tidak menggunakan masker, tetapi masih ada beberapa pihak yang tidak mendengarkan himbauan tersebut. Kemudian ketika ada persekutuan ragawi yang melibatkan banyak orang atau jemaat yang ada, protokol kesehatan selalu diwajibkan digunakan, dan sanksi juga diberlakukan kepada yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dalam hal ini barulah dapat dilihat peran kepala desa, bidan desa, selaku tenaga medis yang ada di Desa Uranusari. Limas yang ada bergerak dengan tegas atas orang-orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti ibadah ragawi yang saya maksudkan di sini, seperti pada saat terjadinya ibadah insidentil, terjadinya ibadah pemakaman yang pada saat itu kita ketahui bersama pandemi COVID-19 menuntut kita untuk tidak selalu berada di kerumunan banyak orang, karena dari situlah bisa-bisa kita menularkan penyakit COVID-19, menularkan virus ke orang lain atau orang yang menularkan kepada kita. Tetapi dari hal itu sangatlah bisa kita lihat perbedaannya. Yang tadinya di ibadah evang tidak terlalu diperhitungkan untuk dalam protokol kesehatan, tetapi di dalam
pelaksanaan ibadah insidentil atau persekutuan ragawi sangat diperhatikan untuk protokol kesehatan itu sendiri. Terlebih khusus dalam peran kepala desa, bidan desa selaku tenaga medis yang ada di Desa Uranosari, Linmas, sangat kita apresiasi keberadaannya, karena dalam hal ini barulah peran mereka kelihatan. Jadi siapa masyarakat, warga jemaat, entah itu dari GKST atau dari manapun, ketika datang beribadah untuk ibadah ragawi yang dilakukan, harus menggunakan masker. Jika tidak, ada sanksi yang harus mereka dapatkan, dan sanksi itu sangat tegas diberikan. Dan sebab itu akibatnya berdampak baik bagi masyarakat dan jemaat yang ada, karena mereka mendengarkan apa yang menjadi himbauan dan keputusan dari pemerintah desa maupun dari petugas-petugas medis dan Linmas yang ada, yang menjadi relawan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang ada pada saat itu. Arahan dari majelis jemaat untuk tidak melakukan kontak langsung itu ada, tetapi masih ada saja jemaat yang tidak mendengar arahan yang disampaikan, bahkan terkesan mengabaikannya, sehingga kontak langsung seperti jabatan tangan itu masih terjadi. Untuk hal kontak langsung, sejauh penulis lihat masih dilakukan, khususnya dalam ibadah evangelisasi di hari Sabtu yang hanya terdiri dari 4 kakak itu sendiri. Hal ini dilakukan seperti halnya kita beribadah biasa. Jadi kalau memang ada masyarakat jemaat yang mengetahui, maksudnya yang menyadari bahwa penyebaran COVID-19 itu bisa dari kontak langsung, mereka menghindari, mereka tidak mau melakukan kontak langsung dengan tuan rumah, bahkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri dan melakukan salam seperti yang diajarkan protokol kesehatan, seperti salam seperti ini mungkin, atau dengan siku yang diajarkan kepada kita. Untuk kemudian perjamuan kudus dilayangkan boleh terjadi dengan adanya rasa persatuan dan kerjasama yang baik antara pendeta, majelis jemaat yang ada, bahkan sampai pada anggota jemaat, sehingga perjamuan dapat terlaksana dengan baik dan tetap melaksanakannya walau dengan situasi COVID-19 sekarang ini. Pada saat penulis turun di jemaat melakukan praktek 1, kebetulan penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan perjamuan kudus dilangsungkan dengan bantuan kerjasama yang baik antara pendeta, majelis jemaat, serta anggota jemaat yang ada. Akibatnya dan dampak baiknya dapat terlaksana dengan baik perjamuan kudus itu. Jadi pendeta dan majelis jemaat bergerak membagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota jemaat yang sudah layak menerima perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing. Dan kemudian ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta di toa gereja atau di pembesar suara yang disediakan di pastori jemaat. Jadi di situ sumber Bapak Pendeta memimpin ibadah, walaupun dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, pandemi COVID, yang bukan hal sepele bagi kita jika kita mengetahui apa akibat dan dampak yang akan
berikan kepada tubuh dan diri kita. Untuk itu kesadaran bagi kita sangat diperlukan. Seperti halnya tidak melakukan kontak langsung, begitupun yang dilakukan oleh Bapak Pendeta dan majelis jemaat yang ada. Kemudian dalam hal itu yang sangat disyukuri, Jemaat Agape Uranosari tetap melangsungkan perjamuan kudus itu walaupun dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sekarang ini, karena ada bantuan dari dan kerjasama yang baik antara pendeta, majelis jemaat, serta anggota jemaat yang ada. Dan dalam hal ini, jika ada anggota jemaat yang rumahnya jauh dan tidak bisa dijangkau oleh pembesar suara, mereka berinisiatif untuk datang di rumah warga yang rumahnya dekat dengan pembesar suara. Demikian. Selanjutnya, persembahan diberikan oleh warga gereja di masa pandemi saat itu, saat ibadah dengan cara dikumpulkan di saat terlaksananya ibadah. Saat ibadah evangelisasi, persembahan dikumpulkan. Kemudian penatua atau diaken yang ada yang melayani di sub itu akan mengumpulkan semua persembahan yang ada. Kemudian mereka akan menyetor kepada bendahara jemaat yang ada. Begitu. Dan untuk persembahan di ibadah minggu itu sendiri, karena ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak melakukan perkumpulan, jadi untuk persembahan itu sendiri setiap kakak mengumpulkan datang mengantarkan uang persembahan mereka kepada bendahara jemaat. Jadi tidak melalui penatua atau diaken yang ada, langsung saja ke bendahara jemaat yang ada. Dan selanjutnya untuk persembahan syukur yang diberikan untuk syukur jemaat itu sendiri ada dan berbentuk syukur uang, seperti orang-orang yang mungkin sembuh dari penyakit, bersyukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, bersyukur atas ketambahan usia, bersyukur atas segala hal. Mereka tetap memberikan itu dan berupa uang. Jadi ucapan syukur tetap jalan. Kemudian untuk dana pembangunan untuk sementara dihentikan. Jumlah persembahan itu sendiri untuk saat ini dan dalam situasi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, jumlahnya naik turun, jadi tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Kemudian gaji para pelayan tetap diberikan, tetapi walaupun diberikan di sini diberikan gaji, tetapi bagi pelayan-pelayan yang ada juga mengerti dengan situasi dan kondisi. Jadi walaupun lambat-lambat diberikan, tetap mereka tidak protes dengan hal itu. Kemudian begitupun setoran keklasis tetap diberikan, walaupun jumlahnya tidak seperti setoran biasanya. Setoran keklasis tetap jalan, tetapi tidak seperti setoran pada sebelum-sebelumnya yang memberikan lebih banyak dari sekarang ini. Dan kemudian untuk gugus tugas sendiri, jemaat memiliki relawan gugus tugas COVID-19. Di dalamnya ada Kades, Bidan Desa, Kapolmas, Limas. Protokol kesehatan yang ada belum terbilang lengkap,
masyarakat dan warga gereja dihimbau menyiapkan tempat cuci tangan di depan rumah, tetapi ada beberapa masyarakat yang kurang kesadaran dan seakan-akan mengabaikannya. Seperti yang saya katakan, walaupun gugus tugas COVID-19 ini sudah bergerak di desa yang penulis tempatkan untuk melakukan praktek satu, entah itu di dalam kehidupan berjemaat atau di dalam kehidupan masyarakat yang ada di desa itu tersebut, masih banyak warga masyarakat, warga gereja yang ketika dihimbau untuk menggunakan masker, tidak melakukan kontak langsung maupun tetap diam di rumah, hal itu tidak terlalu menjadi soal bagi mereka. Ada yang berpikiran bahwa itu penting. Mereka menyadari bahwa kesehatan mereka sekarang terancam dengan adanya COVID-19, dan ada juga yang tidak mau peduli dengan hal itu, seakan-akan acuh tak acuh. Jadi ketika gugus tugas itu dibentuk dan melaksanakan tugas mereka selaku pemutus rantai penyebaran COVID, seakan-akan ada yang menghargai dan ada juga yang tidak terlalu pusing dengan hal itu, dan seakan-akan tidak dihargai juga. Ya, untuk selanjutnya, gugus tugas memiliki pos di perbatasan antara desa. Mereka membangun pos di pintu masuk desa atau biasa kita sebut gapura. Namun yang sangat disayangkan dalam mereka menjalankan tugas mereka, pada saat itu 2 minggu berjalan, yang penulis dapati petugas yang ada di pos itu tidak memiliki pengukur suhu. Jadi mereka kekurangan alat dalam menjalankan penugasan mereka dalam pemutusan rantai penyebaran COVID ini. Mereka tidak mempunyai alat pengukur suhu, hanya saja menyuruh, menghimbau menggunakan masker. Tetapi puji Tuhan, pada beberapa hari kemudian ada inisiatif dari kepala desa bekerja sama dengan pendeta yang ada dan seluruh majelis jemaat, bahkan anggota jemaat yang ada, sehingga boleh dibeli, kemudian boleh disediakan alat pengukur suhu 1 unit, kemudian digunakan bersama-sama sebagai protokol pelengkap protokol kesehatan yang mereka sediakan, terlebih khusus dalam gugus tugas pemutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian anak-anak dan kaum muda dilayani bersama-sama dengan pelayanan biasanya. Tidak ada pelayanan khusus bagi mereka, begitupun sosialisasi secara khusus tidak ada dilakukan, karena itu dilaksanakan untuk umum, yang artinya mereka tergolong di dalamnya. Katekisasi untuk sementara tidak diadakan. Pelayanan dikomunikasikan melalui perantara majelis jemaat yang ada, yang pada mereka melaksanakan pelayanan di kelompok-kelompok, barulah mereka menyampaikan kepada anggota jemaat yang ada. Dan kemudian untuk anak-anak, remaja dan pemuda, tidak ada istilahnya pelayanan khusus. Mereka hanya dihimbau untuk mengikuti evangelisasi yang dilakukan di rumah-rumah, dan begitupun di saat ibadah minggu yang dilayangkan di pembesar suara di toa gereja. Tidak ada dikatakan
ibadah khusus sekolah minggu atau apapun itu, walaupun dengan bentuk ibadah di toa ataupun secara langsung. Jadi majelis jemaat dan pendeta memilih keputusan agar anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja mengikuti ibadah secara umum tanpa dikhususkan atau ada pelayanan khusus. Kemudian B, homilia. Isu-isu yang muncul lebih kepada tingginya angka penyebaran virus COVID-19 yang terdengar simpang siur di sana-sini, sehingga dalam refleksi khotbah lebih menekankan kepada para warga jemaat untuk mematuhi anjuran protokol kesehatan yang ada. Tema-tema umum juga digunakan dalam refleksi khotbah. Khotbah dilayangkan seperti biasanya, tidak ada yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk khotbah itu sendiri, isu-isu memang diterapkan juga di dalam pembuatan khotbah, seperti isu-isu yang pada saat ini kita hadapi. Penyebaran COVID-19 juga dicantumkan dalam khotbah itu sendiri. Maksudnya di sini bukan menakut-nakuti, tapi kita sebagai pelayan yang bekerja di dalam pelayanan kita di jemaat maupun di masyarakat itu sendiri, apalagi kita dalam posisi sekarang ini melakukan khotbah, melakukan pelayanan melalui toa-toa gereja, otomatis bukan hanya jemaat yang ada, jemaat kita saja secara khusus yang mendengarkan hal itu, tetapi orang-orang di sekitar kita juga akan mendengarkan hal itu, sehingga himbauan ini bukan seakan-akan memberi rasa takut, keraguan-raguan kepada semua orang, tetapi adanya isu-isu atau kabar-kabar berita yang simpang siur tentang penyebaran COVID-19 itu penulis rasa sangat penting, dan begitu juga pendeta dan majelis jemaat yang ada merasa itu sangat penting, dan kemudian itu direfleksikan di dalam khotbah. Dan khotbah dilayangkan seperti biasanya, tidak ada yang berbeda dari sebelumnya, hanya saja dalam penyusunan khotbah itu sendiri liturginya yang agak dikurangi, durasinya dikurangi. Seperti yang penulis dapati di dalam penulis diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah di hari Minggu, ada beberapa liturgi yang diatur ulang susunannya. Jadi seperti satu pengakuan iman rasuli. Pada saat penulis datang di minggu pertama, pengakuan iman rasuli itu tidak digunakan. Tetapi karena penulis melakukan evaluasi di lapangan, melakukan perkunjungan di rumah-rumah jemaat, ada yang memberi masukan untuk ketika penulis melakukan pelayanan di hari Minggu, ada kerinduan di dalam diri mereka untuk iman rasuli itu diterapkan dalam penyusunan khotbah itu sendiri, maksud penyusunan liturgi itu sendiri. Jadi mereka meminta kepada penulis untuk mencantumkan pengakuan iman rasuli. Kata mereka, pengeluhan yang mereka kemukakan, katanya jangan sampai pengakuan iman rasuli itu ketika kita bergereja kemudian di hari-hari biasanya, di hari-hari yang pada saat ini sudah normal, kemudian apa yang mereka tahu tentang pengakuan iman rasuli itu lama-lama sudah mau hilang karena tidak sering didengarkan lagi begitu. Kemudian
C. Pastoral. Pemimpin gereja mencermati dan mengikuti protokol kesehatan yang ada di dalam perjalanan tugas pengembalaannya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk pelayanan pastoral sendiri, dalam mengatasi kecemasan diri pendeta yang lebih dominan terjadi, sejauh ini hanya pendampingan dan pastoral yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya. Karena rumah-rumah warga jemaat yang masih berada di seputaran desa Wonosalam sendiri, maka pelayanan pastoral masih dilakukan secara langsung dan melibatkan semua majelis yang ada. Cara pemimpin jemaat membentuk komunitas yang saling membantu satu dengan yang lain sejauh ini hanya dilakukan di saat pastoral terjadi. Tidak ada anggota jemaat yang terpapar penyakit COVID-19, kebanyakan mengidap penyakit lain atau bawaan. Dalam hal ini, untuk pelayanan pastoral itu sendiri tetap dilakukan seperti biasanya, hanya saja pendeta yang melakukan pelayanan pastoral ataupun diaken majelis jemaat itu tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada, seperti contohnya masker. Masker selalu harus digunakan, entah itu jemaat yang kita kunjungi atau kita lakukan pastoral kepada jemaat tersebut tidak menggunakan masker, tetapi kita yang datang atau kita yang melakukan pastoral pada saat itu harus menggunakan, karena kita harus menjadi contoh bagi jemaat yang ada. Dan kemudian hal itu kita lihat ada dampak yang baik ditimbulkan. Ketika kita melakukan lagi pastoral di beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, orang yang kita datangi untuk kita lakukan pastoral itu sudah berinisiatif menggunakan masker, karena sebelum-sebelumnya kita sudah memberikan contoh untuk menggunakan masker itu sendiri. Karena dari orang-orang gereja seperti pendeta, majelis jemaat, diaken yang ada menggunakan masker, sehingga masyarakat melihat, oh berarti begini, ketika pastoral terjadi kita harus menggunakan masker, karena kalau tidak kita akan mendapatkan sanksi dari setiap petugas yang terbentuk sebagai pemutus rantai penyebaran COVID yang ada di desa, terutama di dalam jemaat Agape Wonosari. Kemudian bab 3, analisis tema-tema utama. Di sini saya beri judul kesalahpahaman jemaat kepada pendeta tentang pemanfaatan buah sulung. Menarik sekali yang saya temukan, yang penulis temukan di jemaat, karena berangkat dari pendeta yang memiliki profesi awal sebagai seorang pegawai di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional daerah Parigi Motong, yang memang dasarnya Bapak Pendeta tersebut memiliki latar belakang pendidikan STH di saat itu. Namun karena berdomisili di daerah yang masih terpencil hingga di daerah tersebut tidak melihat latar belakang pendidikan dari seseorang, tetapi kinerja kerja dan kualitas kerja dari seseorang yang dilihat. Kemudian akhirnya melihat latar belakang pendidikan, dan di saat itu juga ada kesempatan, ada tempat untuk melaksanakan vikaris. Akhirnya Bapak Pendeta mengambil keputusan untuk menjadi seorang vikaris, meninggalkan kehidupan perkantoran yang beberapa tahun kemudian lalu dia ikuti begitu. Keputusan untuk menjadi vikaris diambil Bapak Pendeta
hingga sekarang sudah menjadi seorang pendeta selama 3 tahun dan saat ini ditempatkan di Jemaat Agape Uransari. Dengan dasar itulah Bapak Pendeta memiliki pemikiran yang dapat dikatakan menguntungkan bagi jemaat itu sendiri berkaitan dengan pembangunan dan buah sulung. Bagi Bapak Pendeta, pembangunan adalah hal yang paling utama. Sedangkan melihat situasi Jemaat Agape Uransari yang pada awal pelayanan Bapak Pendeta masuk di dalam jemaat itu, ditempatkan di dalam Jemaat Agape Uransari, memiliki pembangunan gereja yang terhenti karena kurangnya dana pembangunan, serta ada beberapa alasan lain hingga pembangunan gedung gereja dihentikan dan terbengkalai. Akhirnya, melihat hal itu, Bapak Pendeta memikirkan cara lain untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi di dalam jemaat sehubungan dengan pembangunan gedung gereja tersebut. Solusi yang Bapak Pendeta berikan ialah buah sulung dialihkan menjadi dana untuk pembangunan gedung gereja. Dengan keputusan yang diambil oleh Bapak Pendeta tersebut menimbulkan berbagai komentar serta tanggapan dari jemaat yang berbeda-beda. Jemaat menolak jika buah sulung dialihkan untuk dana pembangunan bagi jemaat. Hal itu dapat memberi dampak bagi hasil panen mereka. Bagi jemaat, ketika mereka memberi buah sulung, yang buah sulung itu yang ditanamkan jemaat pada pemikiran mereka adalah memang untuk dikhususkan selain sebagai ungkapan syukur mereka atas panen yang melimpah dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, entah itu berbentuk hasil panen dari kebun, mereka berikan dengan sukacita kepada Bapak Pendeta selaku pelayan dan hamba Tuhan di Jemaat Agape Uransari. Tetapi karena Bapak Pendeta memiliki pemikiran bahwa buah sulung disalurkan menjadi dana pembangunan, hingga ada beberapa pihak dari jemaat yang merasa hal itu tidak menguntungkan bagi mereka, yang tadinya untuk ucapan syukur, tetapi ketika Bapak Pendeta menjual itu dan digunakan sebagai dana pembangunan, kata jemaat-jemaat yang ada ketika saya melakukan penelitian dan evaluasi di lapangan, melakukan pendekatan di jemaat, pendekatan di rumah-rumah jemaat secara khusus, ada komentar-komentar dari mereka ketika panen, hasil panen mereka mengurang. Hasil panen yang mereka peroleh tidak sebanding dengan hasil panen ketika mereka memberikan hasil panen mereka untuk dijadikan buah sulung, karena mereka merasa rugi. Akhirnya ketika pada panen kedua mereka memberikan buah sulung itu sudah diukur, yang tadinya pada tahun pertama, pada bulan pertama mereka memberikan itu full 1 karung, tetapi ketika bulan kedua mereka sudah membeli 15 kilo, 10 kilo, 5 kilo, karena ada protes dari mereka. Menurut mereka, ketika mereka memberi buah sulung itu terus hanya dijual dan uangnya dialihkan kepada pembangunan, rasanya sia-sia dan tidak akan berbuah manis. Begitu. Kemudian dalam hal ini banyak dampak juga yang ditimbulkan. Di lain sisi, ketika yang penulis dapatkan di lapangan sangat menarik, karena menariknya ketika jemaat yang ada di Agape Uransari melayangkan pertanyaan kepada Bapak Pendeta berhubungan dengan penggunaan buah sulung untuk penyuluhan dana ke pembangunan, hanya mendapat jawaban dari Bapak Pendeta
sebagai, kalau kita rasa pendeta itu orang yang sangat berperan di dalam satu jemaat, tetapi dengan adanya jawaban ini mereka merasa mereka tidak puas dengan semuanya itu. Mereka hanya mendapat jawaban, itu urusan saya, bukan urusan kalian, dan itu tanggung jawab saya. Karena walaupun saya mau buat apa, buat sulung itu kan sudah menjadi bahagian saya, karena jemaat memberikan itu kepada saya. Kemudian dari jawaban-jawaban itu ada beberapa jemaat yang merasa kecewa dan kemudian menggambarkan rasa kekecewaan mereka dengan melaksanakan ibadah di gereja, tetapi gereja itu tetap ada di dalam desa Uranosari itu sendiri, tetapi di dalam aliran yang berbeda. Mereka lebih cenderung melakukan ibadah di persekutuan denominasi lain, seperti itu. Itu bentuk protes mereka kepada pendeta. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi pendeta untuk terus melangsungkan apa yang menjadi visi dan misinya untuk pembangunan itu sendiri. Demikian. Kemudian dari hal itu juga hampir membuat perpecahan di antara jemaat karena adanya pro dan kontra. Pihak satu jemaat setuju dengan saran dan usul yang diberikan Bapak Pendeta, tetapi di lain hal orang-orang yang merasa dirugikan dengan hal itu, mereka menolak, tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi saran dari Bapak Pendeta. Tetapi jika kita melihat dari hasil yang diperoleh dari cara yang disepakati Bapak Pendeta yang bekerja sama dengan bendahara jemaat dan panitia pembangunan sekarang, pembangunan gedung gereja sudah hampir selesai. Hanya saja sekarang berhenti pembangunannya karena pandemi COVID-19. Memang kalau dilihat secara signifikannya, secara keseluruhannya, pembangunan yang dilakukan di tahun 2010 sangat berbeda dengan pembangunan yang sekarang dilakukan. Ketika pembangunan 2010, penulis sempat melakukan perjalanan juga di sana, karena ada keluarga juga di sana. Jadi pembangunan itu seperti terbengkalai, tidak diperhatikan. Masih banyak hal-hal, masih banyak material-material yang kurang, sehingga kelihatannya gedung gereja hanya berdiri pondasinya saja, tidak ada tanda-tanda bahwa pondasi itu akan segera dibangun satu gedung, begitu. Tetapi seiring berselangnya waktu, 2010 kemudian masuk ke 2011, 2012, 2013, tetap saja demikian. Kemudian bergantinya pendeta yang lainnya ditugaskan di sana, ada sedikit perubahan, naik batako dindingnya mulai naik setengah, kemudian terbengkalai lagi karena alasan dana yang kurang memadai. Hingga pada saat ini pembangunan gedung gereja sudah mencakup 80%, hingga bisa dikatakan itu gedung karena sudah ada atap, sudah ada langit-langit dari gedung itu, dan dindingnya sudah kiri kanan semuanya sudah terdinding, dan sedikit
tinggal sedikit lagi pembangunannya sudah rampung semuanya. Karena dari inisiatif dari Bapak Pendeta ini, pendeta yang sekarang, mungkin memang kalau melihat cara dan struktur yang Bapak Pendeta terapkan, membuat jemaat yang ada pada saat itu memang agak kebingungan, karena mereka terkungkung dengan pemahaman mereka dari pendeta-pendeta sebelumnya, yang untuk buah sulung tetap diberikan kepada pendeta, apapun itu pendeta, apapun itu pendeta. Jadi ketika Bapak Pendeta yang sekarang menerapkan hal ini di dalam jemaat itu sendiri, mereka kayak mendapat hal yang baru. Jadi banyak protes dari mereka. Seharusnya mereka menyadari, karena dari hal itu ada bukti pembangunan itu dapat terlaksana dengan cepat, hingga ada beberapa anggota jemaat dari luar juga agak kaget melihat itu. Kenapa cepat pembangunannya? Karena hal itu, karena dana dari buah sulung dialihkan ke dana untuk pembangunan gedung gereja. Hanya saja kekurangannya di sini, coba saja Bapak Pendeta memberikan pemahaman yang dapat dipahami baik oleh masyarakat, bahkan anggota jemaat yang ada di Jemaat Agape Uranusari. Penulis rasa tidak akan simpang siur berita yang timbul jika ada pengarahan dari Bapak Pendeta tersebut. Kemudian jika pendeta tersebut melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dengan memberikan penjelasan yang baik pula, saya rasa tidak akan ada perpecahan yang terjadi antara jemaat ataupun anggota jemaat yang ada begitu. Kemudian kita masuk dalam bab 4, refleksi teologis. Di sini penulis menggunakan model Killen dan De Beer. Model Killen dan Beer. People atau manusia. Buah sulung adalah suatu persembahan agamawi yang berupa hasil panen pertama dari pertanian. Dalam agama-agama dan budaya Yunani, Romawi, Ibrani, Yudaisme, dan Kristen, buah sulung diberikan kepada para pemimpin agama atau imam untuk dipersembahkan kepada para dewa atau Allah. B. Parameter atau ukuran. Mereka adalah orang yang saling mengenal, dan kemudian mereka juga yang membuat mereka mengetahui. D. Presence atau kehadiran. Dalam hal ini, refleksi teologis menjadi pengamat penyerta dalam proses refleksi tersebut, karena adanya kesempatan bagi refleksi dalam hal pengamatan. Proses refleksi juga melibatkan orang lain. Apakah dalam proses refleksi perhatian kepada pertanyaan-pertanyaan pergumulan, konflik-konflik, kegembiraan juga menjadi perhatian dalam hal pergumulan jemaat yang merasa dirugikan dalam hal pemanfaatan buah sulung itu sendiri. Kemudian D. Proses. Berhubungan dengan konteks dan jemaat yang pada saat ini memiliki pemahaman yang sudah berbentuk
terbentuk dari pendeta yang melayani di jemaat itu sebelumnya, membuat dan membentuk jemaat tersebut selalu memiliki pemikiran yang kaku dalam hal pelayanan. Akibatnya, ketika pendeta yang melayani di masa sekarang memberikan gambaran atau cara baru dalam kehidupan pelayanan, khususnya dalam pembangunan gedung gereja jemaat, seakan-akan menolak karena kaget sebelumnya hal itu tidak pernah diterapkan sebelumnya. Itu yang saya katakan tadi. Kemudian bab 5, penutup. Kesimpulan. Dari pengalaman penulis melakukan praktek satu di jemaat, penulis mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan kelak ke depannya dapat menjadi catatan penting bagi penulis yang di kemudian hari juga akan turun di dalam dunia pelayanan. Dari semua hal yang penulis dapatkan di lapangan sudah memberikan sedikit gambaran kepada penulis bagaimana cara jika dia kemudian hari dalam pelayanan di jemaat menemukan kasus dan masalah serupa. Penulis tidak merasa kaget lagi, tetapi bisa menyesuaikan diri dengan masalah dan situasi yang ada. Untuk itu saran untuk para hamba-hamba Tuhan, agar di dalam melakukan pelayanan di dalam jemaat haruslah selalu menyadari arti pentingnya sebuah hubungan dan komunikasi yang baik. Untuk itu, jangan mengabaikan hal itu. Walaupun terdengar seperti sepele, tetapi hal itu jika diabaikan menjadi terus-menerus, jika dibiarkan terus-menerus terjadi, akan menjadikan hal yang fatal, akan mengakibatkan hal yang fatal. Seperti contohnya kesalahpahaman yang terjadi di dalam jemaat, permasalahan yang timbul yang diakibatkan dari terjadinya kesalahpahaman itu hanya karena hubungan dan komunikasi yang kurang baik antara pendeta dan seluruh anggota jemaat yang ada. Untuk itu, atas kesimpulan dan saran yang penulis boleh berikan pada saat ini, menutup pemaparan materi yang dapat saya bawakan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.